Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Di siang hari ini saya mau membahas tentang negatif ya teman-teman ya. Negatif itu baik. Semoga apa yang saya sampaikan di sini membuka cakrawala keilmuan ya, membuka kesadaran kita, memperluas cara pandang kita terhadap apa yang selama ini dianggap tidak baik ya. Nah, sebelumnya saya akan menyampaikan bahwa kita selalu diajarin sejak kecil. Sejak kecil kita sudah selalu diajarin untuk menghindari yang disebut negatif. Nah, sebenarnya apa sih negatif itu ya? Jadi sebelumnya saya akan menyampaikan dulu, memberikan pengantar kepada teman-teman semuanya. Apa sih negatif itu sebenarnya ya? Yang disebut dengan negatif itu aslinya ya adalah kebalikan dari positif ya. Seperti teman-teman kalau melihat ya ada kutub positif, ada kutub negatif ya. Kemudian ini kalau teman-teman tahu ya yang namanya listrik itu ya. Teman-teman tahu listrik kan ya? Nah, listrik itu kan pasti ada positif sama negatifnya ya. Kemudian kalau teman-teman tahu itu loh apa namanya? Baterai ya, baterai ini. Nah, ada baterai itu kan juga nggak mungkin ya kalau adanya cuma positif aja. Dia itu pasti positif sama negatif. Nah, tapi kita sudah diberikan banyak sekali masukan ya, diberikan banyak sekali pemahaman bahwa kalau kehidupan ini ya jangan yang negatif, harus yang positif aja. Nah, sedangkan lebih simpelnya ya kalau kita ngelihat baterai aja itu kalau positif aja juga nggak bisa. Dia harus ada positifnya dan negatifnya. Sehingga baterai itu akan bisa digunakan dengan lebih baik. Bisa digunakan baterainya karena ada positif dan negatifnya. Nah, itu simpelnya ya, itu hal yang sangat ringan sekali nih ya. Ya, hal yang sangat-sangat simpel nih. Dan semoga analogi ini ya membuka wawasan kita untuk benar-benar melepaskan sesuatunya yang dianggap negatif ya. Sehingga apa? Nanti ketika berjalannya waktu kita itu dalam proses penerimaan dalam hidup ya apapun nih yang dianggap pikiran ini negatif ya, yang dianggap pikiran itu nggak baik, akhirnya apa? Bisa kita terima karena kita akan paham, oh ini yang disebut dengan negatif itu aslinya seperti ini gitu ya. Nah, akhirnya ya kalau kita sudah paham bahwa negatif ini adalah kebalikan dari positif dan dua-duanya ini memiliki keindahan yang luar biasa untuk hidup kita. Ya, apalagi itu saja kita menyampaikan bahwa ada baterai yang positif dan negatif. Nah, selanjutnya di dalam komponen manusia itu juga punya positif dan negatif. Nah, disinilah kita tidak disampaikan ya bahwa apa? Bahwa kalau kita punya sesuatu yang negatif tuh harus seakan-akan tuh harus ditutupin ya. Kalau dalam diri kita itu ada sesuatu yang negatif tuh seakan-akan harus dihindari, harus diperbaiki sehingga seharusnya kita itu hidupnya positif terus dan baik terus. Nah, inilah yang perlu kita luruskan ya teman-teman ya. Jadi kehidupan ini kan ada energinya yin dan yang ya. Jadi ada yang positif dan negatif juga. Jadi kalau komponen dua hal ini tidak bisa tercapai, itu akan jomplang ya. Kalau misalkan alam semesta ini adanya cuma positif aja itu jomplang ya. Nggak akan seimbang. Makanya ada positif sama negatif. Ya, kalau alam semesta ini dibuat bahasanya ya misalkan ya dibuat hanya orang-orang baik aja udah ya nggak bisa sih. Karena apa? Karena memang orang baik itu awalannya itu dari yang nggak baik gitu loh ya. Jadi misalkan ya teman-teman tahu dulu nih ya proses dari orang-orang baik itu pertamanya gimana ya. Jadi prosesnya orang-orang itu bisa menjadi baik itu awalannya karena ada orang yang buruk yang akhirnya dari orang buruk itu memicu dia menjadi pribadi yang baik. Lah otomatis kan perlu memang orang yang nggak baik dan orang yang baik di dunia ini. Jadi nggak bisa orang baik aja hidup gitu ya. Perlu orang nggak baik.
Makanya kenapa ya kita buka wawasan ya, buka cara pandang kita kalau ngelihat yang nggak baik, kalau ngelihat yang negatif itu biar nggak respon banget gitu ya. Misalkan, ini saya menyontohkan diri saya sendiri ya teman-teman ya. Jadi gini ya, dulu itu ya saya itu kalau ngelihat orang yang dianggap negatif ya, misalkan ada orang yang suka mabuk-mabukan, misalkan ada orang yang suka berjudi, ada orang yang suka melakukan pokoknya hal-hal yang dianggap pikiran tuh negatif ya. Ya, yang dianggap masyarakat tuh negatif. Itu saya itu sudah menjudge dia ya. Saya sudah ngomong nih gini, nggak baik tuh. Dia itu nggak baik nih kayak gini, harusnya nggak boleh kayak gitu-gitu ya. Jadi pemikiran-pemikiran di kepala itu sering kali muncul ya. Sering kali muncul sehingga apa yang terjadi adalah penilaian dan kita nggak bisa melihat apa adanya situasi itu. Kita nggak bisa melihat sesuatunya itu terbuka dan apa adanya. Jadi akhirnya apa? Kita selalu menilai. Nah, disinilah semoga nantinya teman-teman kan paham ya apa yang saya jelaskan tadi. Bahwa misalkan baterai saja itu ada positif sama negatif. Jadi baterai itu nggak bisa digunakan kalau hanya ada positif aja. Bayangin bisa nggak? Nggak bisa. Lampu juga sama ya. Lampu itu ada negatifnya dan ada positifnya. Makanya dia itu bisa nyala. Adanya dua keseimbangan. Di mana kita sekarang mulai bisa menggeser bahwa kepositifan dan kenegatifan itu adalah kesempurnaan yang memang harus ada dan dibiarkan saja ya, nantinya dia akan positif sendiri. Pas waktunya udah positif ya juga akan positif. Yang negatif misalkan ya suatu saat dia bisa positif, kemudian kadang juga orang yang positif bisa jadi negatif. Jadi itu memang kesempurnaan hidup ya, yang dualitasnya berjalanan bersama, beriringan. Ya misalkan ini contoh ya, kita ya kalau kita mau ini ya mau dapatin uang yang banyak, misalkan ya kita wis dapat uang yang banyak, di titik itu kita dapat uang yang banyak, itu juga kita harus siap-siap loh. Kita juga harus mempersiapkan jikalau uang kita habis, kita siap tidak gitu. Jadi kita nggak bisa cuma nerima uangnya banyak, alhamdulillah seneng ya. Tapi kita nggak siap kalau kita nggak punya uang. Makanya kalau kita uangnya pas dikasih uang banyak, di titik itulah kita juga harus siap uang kita nanti juga habis pada waktunya. Ya, kalau misalkan kita awalnya nggak punya anak, nah tiba-tiba kita punya anak ya, punya anak. Nah di titik kita punya anak itu kita juga harus siap bahwa awalnya itu nggak ada anak. Lah terus sekarang adalah, nanti pas nggak ada lagi ya kita harus siap semuanya ya. Makanya di mana saya juga melatih diri ya. Saya juga melatih diri ternyata ya selama hidup ini ya. Saya tuh suka menolak sesuatu nih misalkan ya. Saya nolak sesuatu yang A, nggak mau A yang ini, aku pengennya yang gini kok. Aku nggak mau yang A, aku pengen yang B. Ternyata hidup saya itu suka menolak-menolak gitu ya dan tidak mempersiapkan apa ya kebalikannya, dan saya hanya menerima yang positif aja misalkan, tapi saya tidak mempersiapkan menerima untuk yang negatif. Makanya disinilah ya kita mulai membuka cakrawala keilmuan ya, mulai membuka kesadaran kita, cara pandang kita dalam hidup ini. Ternyata negatif ini sesuatu yang baik. Bahkan ya teman-teman jadi yang positif. Kamu jadi baik tuh tanpa orang yang negatif tuh nggak bisa loh. Lah dari mana jadi orang yang baik tuh kalau nggak ada yang negatif tuh gimana? Nggak bisa. Jadi misalkan ya teman-teman, kamu akan jadi pribadi yang sangat dahsyat dan luar biasa. Kalau apa? Misalkan kamu suka ini ya ditipu orang, misalkan ya kamu setiap hari ditipu orang. Nah, saking kamu tuh kebal ditipu orang, kamu jadi pribadi yang dahsyat dan kuat loh. Karena apa? Kamu sudah dilatih untuk ditipu terus sampai kebal batinmu, sampai kamu itu mati rasa ya. Sampai kamu itu menerima nggak apa-apa, aku ditipu udah biasa. Lah itu kan kamu menjadi pribadi yang kokoh dan kuat karena apa? Karena suka ditipu. Berarti orang yang negatif itu membawa kebaikan kan untuk kita. Menjadi orang yang negatif itu juga ada manfaatnya ternyata gitu ya. Makanya di sini saya hanya bersama-sama yuk kita latihan untuk tidak memandang yang negatif itu buruk gitu loh ya. Jadi kita itu mandangnya akhirnya keluar tuh misalnya ada yang negatif tuh benar-benar hal yang natural saja. Oh ini memang yang harus terjadi.
hal yang negatif ini memang harus terjadi. Oh, orang yang negatif itu memang perlu ada. Hal yang negatif juga nggak bisa kalau nggak ada, karena kesempurnaan hidup itu ada di negatif dan positifnya. Maka disinilah kebijaksanaan hidup kita perlahan-lahan akan bisa muncul. Kebijaksanaan hidup kita perlahan-lahan akan mulai bisa kita ini ya, kita apa ya, menjadi pedoman hidup ya, menjadi pedoman hidup kita, yaitu apa, kebijaksanaan hidup. Makanya kebijaksanaan hidup ini luar biasa ya, sangat-sangat mahal banget ilmunya ya. Ilmunya begitu mahal sekali, dimana ketika teman-teman mulai paham kebijaksanaan hidup, karena kebijaksanaan hidup ini lahir ya, kebanyakan lahir dari pengalaman kehidupan. Karena kebijaksanaan ini sama dengan pencerahan, dan pencerahan hidup ya itu bukan didapat dari luar. Misalkan saya ceramah ya, misalkan saya tuh ngomong A B C D sama teman-teman, dan teman-teman merasa aku tercerahkan, tuh nggak bisa, karena semua orang di luar diri kamu tuh nggak bisa mencerahkan kamu ya. Pencerahan hidup itu akan terjadi di mana? Di saat dalam dirimu yang berbicara ya. Jadi saat kamu belajar atas hidup kamu sendiri, kebijaksanaan hidupmu hadir, maka kamu mendapatkan pencerahan. Jadi yang bisa memberikan pencerahan kamu tuh siapa? Diri kamu sendiri. Yang bisa memberikan pencerahan hidup buat kamu adalah diri kamu sendiri. Orang lain tuh tidak bisa memberi pencerahan ya. Orang lain tidak pernah bisa memberikan pencerahan untuk kamu. Kamu hanya bisa mendapatkan pencerahan dari dirimu sendiri ya. Maka teman-teman semuanya, baik-baiklah kepada dirimu ya. Ya, jadi kayak kita ngunggulin diri kita, tapi di batin aja, jangan diomongin ke orang ya. Kita itu mengangkat derajat diri kita masing-masing semuanya, mencintai diri kita masing-masing, sehingga apa, bahasanya kita itu kayak cukup ya, kayak sudah cukup dengan diri kita masing-masing. Maka itu yang namanya dengan kita sudah mencintai diri ya. Jadi negativitas itu perlu banget ya, perlu banget. Dan akhirnya kita nantinya melihat segala sesuatu itu apa adanya. Oh, itu positif. Oh, itu negatif. Oh, itu orang yang suka mabuk ya. Oh, itu orang yang nggak pernah ibadah misalkan ya. Oh, itu orang yang apa namanya, suka nipu. Ya udah gitu. Jadi kayak nggak ada reaksi kita itu untuk merubah dia gitu loh. Ya, kan kita kayak udah biasa ya, pengen merubah sesuatu yang negatif tuh jadi positif kan. Ih, aku pengen ngubah dia biar dia jadi orang baik. Ya nggak bisa. Kita itu nggak pernah bisa ngerubah apapun di luar diri kita. Itu sudah tidak ada di kontrol diri. Jadi nggak akan pernah bisa sampai kapanpun. Jadi kita sadar semua ya, kalau kita mau ngontrol sesuatu di luar diri kita itu nggak mungkin banget. Nggak mungkin, Kak. Kita hanya bisa merubah respon diri kita terhadap apapun yang ada. Ya, entah itu dari dalam diri kita yang bergejolak atau di luar diri kita. Maka respon kita lah yang bisa kita ubah. Mau nerima apa mau nolak, udah itu tok responnya. Tapi kalau kita mau ngubah di luar diri kita, nggak bakal bisa. Ya, nggak bakal bisa, nggak mungkin dan mustahil sekali. Ya, makanya belajar untuk mengenali diri seperti ini tuh penting banget ya teman-teman. Karena apa sih? Karena memang ya menurut saya ya, saat kita belajar mengenali diri, saat kita belajar menyelami dalam diri kita itu, saya merasa bahwa cara pandang saya itu agak ya udah beda, berubah gitu ya. Sudah berubah, berbeda, dan akhirnya apa, membuat tingkat mental kita yang awalnya tadinya misalkan ya, mental kita itu sangat-sangat di bawah, mulai dia bisa naik gitu loh. Ya, dia sudah mulai bisa naik dan bisa hidup lagi bahasa nih. Ya karena saya juga pernah ngerasain nggak bisa hidup. Maksudnya itu dengan kondisi mental yang sangat down ya. Karena ya memang itu tadi ya, ada people pleaser ya. Saya sendiri juga sama dulu itu, satu takut salah ya. Dua perfeksionis, maksudnya itu ya harus benar gitu, takut disalahin. Kemudian aku takut ditinggalin ya. Kemudian aku tuh nggak enakan orangnya, itu tadi ya, people pleaser, nggak enakan, selalu bahagiain orang lain. Ternyata ya hal-hal yang pernah aku lakukan di masa ini. Oh itu bawa sini udah. Kentaki udah dibayar. Ternyata ya teman-teman ya, itu semua itu membuat saya tuh berat.
ternyata saya nggak menyadari hal itu membuat saya itu mentalnya itu sangat di bawah ya. Nah, hal-hal yang itu tadi membuat saya itu merasa tidak berharga, tidak berharga, ya, merasa tidak berharga, terus merasa, ya. Tapi nasinya ambil sendiri ya, ambil sendiri nasinya di sana. Cek punya ini mana toh? Ini loh dek, nang dek, bentar ya. Ini mau ini mana sih? Enggak ada. Oh ini toh. Oh, ini. Itu udah ya begitu ya. Makanya sangat aku pernah di titik mentalku down banget loh teman-teman. Ya karena itu loh sifatku sendiri ya bahasanya, karena sifatku sendiri yang dulu nih memang cara asuh orang tua misalkan ya atau keluarga itu ngaruh ke kita yang akhirnya apa nggak enakan, takut salah ya, terus ini itu banyak banget nih ya yang akhirnya apa membuat mental kita itu semakin jatuh karena memang kita itu dalam menjalani hidup itu memakai cara hidup yang lama ya, dengan kepala yang lama dan banyak trauma, banyak ketakutan, banyak luka-luka waktu kecil atau inner child ya. Maka itu yang membuat akhirnya apa? Semakin kita dewasa ya, ternyata semakin kita tuh nggak bisa dalam menjalani hidup gitu loh. Karena cara pandang kita itu sama persis. Dari kecil sampai gede itu sama. Apa dasarnya dari luka? Ya dari luka, dari sifat-sifat yang memang dari trauma ya. Sifat-sifat itu membawa kita dalam memberikan persepsi atas hidup ini. Nah, semakin besar itu kan akan semakin banyak masalah ya yang ada dalam hidup kita. Nah, kita itu nggak bisa nangani itu. Bahasanya kita dengan mental kita yang kecil ya, yang akhirnya apa? Kita nggak bisa lagi mengatasi sebuah masalah itu yang ada. Misalkan kita baru dikasih masalah yang kecil, pas dewasa ini ya, itu udah nggak mampu lagi. Karena apa? Jumlah mentalnya udah nggak muat, nggak bisa nampung. Makanya untuk caranya gimana sih Kak gitu ya, supaya jumlah mental kita itu agak ya besar, membuka gitu ya bahasa nih. Itu dengan cara mengenali diri kamu. Oh, cara pandangku gimana sih? Oh, aku tuh lahirnya dari trauma-trauma ya. Oh, ternyata aku tuh memandang hidup tuh seperti ini ya. Oh, ternyata itu banyak overthinking ya dalam pikiranku ya. Oh, ternyata aku itu nggak enakan nih. Oh, makanya aku tuh kok gini gitu. Nah, itu perlu dipelajari dan didalami dirinya masing-masing ya. Sehingga apa? Mempelajari, mengenali diri ini sangat penting banget untuk memperluas, untuk membesarkan jumlah mental kita. Sehingga jumlah mental kita itu semakin lama semakin membesar dan dia bisa menampung. Kita bisa menjalani hidup ya dengan cara pandang yang baru. Nah, kalau kita sudah punya cara pandang yang baru dan melepaskan segala kemelekatan di masa lalu, segala luka-luka di masa lalu yang terbawa sampai sekarang ya, dan akhirnya kita tuh tidak bisa menjalani hidup dengan lebih baik gitu ya. Nah, itulah akhirnya apa? Belajarlah untuk mengenali diri kamu. Ya, mengenal diri ini pun tidak ada di mana-mana, belajarnya itu tidak ada. Ya, jadi di pengajian juga nggak ada ya. Mengenali diri, merombak dirimu tuh tidak ada. Jadi ilmu kejiwaan ya seperti ini tuh tidak bisa kita peroleh di mana-mana. Makanya kenapa memang banyak-banyak orang tuh membuat seperti kelas-kelas ya, kelas-kelas, kemudian mereka itu membuka kelas untuk mengenali diri. Nah, fungsinya seperti ini. Karena memang mengenali diri ini rumit banget ya. Mengenali diri itu sangat rumit, rumitnya luar biasa. Ya, karena memang membongkar isi-isi kepala kita, cara pandang kita dan itu perlahan-lahan. Ya, seperti mengurai benang-benang kusut ya. Mengurai benang-benang kusut itu perlu proses dan perlahan-lahan seperti itu. Dan belajarnya juga bertahap, membiasakan diri setiap hari. Ya, itu harus butuh kesabaran yang luar biasa banget ya. Kalau kita tidak ada kesabaran, ya tidak ada proses untuk sadar penuh ya untuk mengenali diri ini luar biasa ya, karena butuh keberanian kita untuk membuka topeng-topeng diri kita yang palsu, yang kemudian akan kita rombak dan akan kita lahir kembali, bahasanya ya, lahir kembali di versi mental yang terbaru ya. Dengan versi mental yang terbaru ya, bukan lahir-lahir lagi gitu, maksudnya bukan dilahirkan, tapi memang jumlah mental dan kondisi mental yang baru inilah yang akhirnya disebut dengan kita lahir kembali. Seperti itu ya. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua yang ada di sini. Ya.
semoga membuka wawasan buat teman-teman bahwa negatif itu baik ya, dan kalian tidak lagi terbelenggu oleh aku nggak boleh negatif, enggak, tapi menerima dualitasnya, menerima sisi positifmu dan negatifmu, menerima emosi yang positif dan negatif, menerima keadaan yang positif dan negatif, dan memeluk dualitas itu sendiri sebagai pengalaman jiwa kita dalam hidup di dunia ini. Jadi tidak lagi mencapai apapun, tidak lagi menghindari apapun, tapi bukan lagi mencapai positif, bukan lagi menghindari yang negatif, tapi benar-benar kita hadir untuk untuk menyaksikan kehidupan dunia yang dualitasnya memang harus ada, dan itu wujud dari kesempurnaan ya. Jadi positif dan negatif ini adalah wujud dari kesempurnaan Tuhan itu sendiri, di mana itu adalah keindahan yang ternyata keindahannya negatif itu belum kita lihat. Jadi dulu pikiran kita ini negatif buruk, enggak, negatif itu adalah kebaikan yang belum kita ketahui kebaikannya. Negatif itu adalah kebaikan yang belum kita ketahui ya. Negatif itu adalah positif yang sesungguhnya. Negatif itu dianggap pikiran negatif karena pikiran tuh belum tahu. Negatif itu aslinya itu positif yang belum kita ketahui ya. Disitulah nantinya semoga teman-teman mulai terbuka wawasannya ya. Semoga bermanfaat video ini ya. Seperti biasa saya akan upload lagi di YouTube Zero Ismi. Jangan lupa teman-teman subscribe, di share ya, di komen, ya semoga lah adanya YouTube ini ya, adanya live ini, ada fiti-fiti tulisan di sini ya, semoga membuka wawasan kita semuanya, menyadarkan kita semuanya bahwa hidup ini sangat luas dan ternyata juga indah banget ya. Ya walaupun dengan lika-likunya yang luar biasa, tapi insya Allah ya itu adalah kebaikan dari Tuhan itu sendiri. Terima kasih banyak buat teman-teman semuanya. Thank you semuanya ya. Selamat siang ya. Selamat beraktivitas. Selamat berlibur-libur ya. Rahayu buat kita semuanya ya. Seluruh makhluk yang ada di alam semesta ini senantiasa dalam keadaan yang bahagia, damai, sejahtera, dan penuh cinta kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.